In progress. Oke. Oke, kita mulai aja. Mungkin kalau ada kalian yang punya teman-teman yang belum join, bisa diajak join ya, supaya kita belajar bareng-bareng. Nah, aku mau mengucapkan terima kasih karena kalian udah nyempetin belajar di malam hari ini, terutama di malam minggu ya. Kalian sempetin belajar, aku ucapin makasih dan aku apresiasi. Dan ingat ya teman-teman, waktu itu semakin lama semakin berjalan. Jadi, jangan pupus apanya, semangatnya, tetap semangat, dan ya jaga kesehatan dan juga banyak-banyak latihan. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas akuntansi perusahaan jasa part yang kedua. Ini sebagai melanjuti dari pertemuan kita yang sebelumnya bersama aku. Nah, mungkin untuk teman-teman yang nggak sempat join di pertemuan sebelumnya, bisa banget untuk cek YouTube kita di marsiajar.id tentang akuntansi perusahaan jasa part yang pertama. Oke, jadi Kak, kita bakalan bahas apa aja, namun sebelumnya aku mengucapin selamat datang kembali di kelas kita, kelas akuntansi bersama aku, Hans Mengatur Pakpahan. Mungkin ada yang belum kenal ya, nama aku Hans Mengatur Pakpahan. Dan kalau misalnya kalian mau nanya ataupun akunya kecepatan, tolong langsung on mic, soalnya aku agak susah ngelihat chatbox-nya teman-teman sekalian. Oke, jadi kita bakalan bahas apa hari ini? Nah, ini melanjutkan dari pertemuan kita sebelumnya. Hari ini kita akan belajar kertas kerja ataupun neraca lajur ataupun balance sheet. Nah, yang kedua adalah jurnal penutup ataupun closing entry, jurnal pembalik atau reversing entry, dan laporan keuangan ataupun statements ya. Oke. Namun sebelum aku jelasin satu-satu, aku mau jelasin ataupun nunjukin ke teman-teman sekalian kita udah di fase mana nih dari satu siklus akuntansi yang sangat panjang ini. Nah, untuk tahap pencatatan itu udah clear di pertemuan sebelumnya. Aku mau nge-refresh sebentar mungkin bukti transaksi kayak faktur, kwitansi, dan lain-lain. Ada jurnal umum dan juga buku besar. Itu udah kita pelajarin di pertemuan sebelumnya. Nah, tahap pengitisaran ini udah hampir clear ya. Namun di pertemuan kali ini aku akan ngelengkapin si kertas kerjanya. Sebenarnya kertas kerja ini nggak obligated, nggak harus dicantumin di satu siklus akuntansi. Namun kita pelajarin aja, karena mungkin sering masuk ya di soal-soal. Dan juga ada jurnal pembalik dan jurnal penutup. Nah, di tahap terakhir atau tahap laporan ada laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Oke, lanjut. Oke, kita langsung aja masuk ke topik yang pertama, yaitu kertas kerja. Kertas kerja ataupun neraca lajur ataupun balance sheet adalah kolom-kolom yang mempermudah serta memperlancar penyusunan laporan keuangan. Nah, kertas kerja ini biasanya bentuknya itu dalam 10 kolom, totalnya 10 kolom, yang berisikan neraca saldo penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Nah, Kak, ini kok ada 3 neraca sih? Ada banyak nih, neraca saldo disesuaikan, dan neraca doang. Emang bedanya apa sih? Nah, bakalan kita bahas ya satu-satu. Oke, ini adalah bentuk kertas kerja secara umum. Nah, seperti yang aku bilang, ada 5 komponen. Ada neraca saldo, ada penyesuaian, ada neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Setiap komponen ini memiliki 2 kolom masing-masing, yaitu debit dan kredit. Jadi totalnya itu 5 kali 2, 10 kolom ya, teman-teman. Oke, mari kita bahas langsung ke komponen yang pertama, yaitu neraca saldo. Nah, Kak, ini nominal neraca saldo ini dari mana sih? Saldonya datang dari mana? Nah, mungkin aku nggak ngecantumin, tapi nominalnya ini berasal dari buku besar, di mana di buku besar itu setiap akun memiliki posnya masing-masing, Kak. Nah, pos masing-masing itu memiliki nominal di akhir. Nah, nominal itulah yang akan kita cantumkan neraca saldo. Nah, jadi neraca saldo ini terdiri dari saldo-saldo yang ada di buku besar yang telah kita susun sebelumnya. Oke? Nah, selanjutnya di kolom penyesuaian ataupun komponen penyesuaian. Dia juga memiliki 2 kolom. Nah, ingat nggak yang aku bilang kalau jurnal penyesuaian itu nggak sesemua akun itu disesuaikan, hanya beberapa akun-akun yang hanya disesuaikan. Nah, untuk ini sih, untuk contoh yang ini kebetulan hanya beberapa ya, kayak perlengkapan fotografi, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, pendapatan bunga, dan utang gaji, dan lain-lain ya. Oke, itu sih cuman penyesuaian. Lalu di komponen yang ketiga ada neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini apa sih, Kak? Dari mana datangnya, ya kan? Jadi ini neraca saldo setelah disesuaikan ini adalah sesuaian si neraca saldo dari kolom penyesuaian. Jadi kayak kalau misalnya ini ya,
kayak kas, piutang dagang, surat berharga. Nah, ini itu kalau misalnya nggak ada penyesuaiannya, maksudnya kayak kosong aja, kayak ini kan nggak ada penyesuaiannya. Ya udah kayak tinggal kita pindahin aja. Namun coba perhatikan di perlengkapan fotografi, di mana di neraca saldo itu ada saldonya di debit ya 96.150.000 dan di penyesuaian itu di kredit 63.750.000. Nah, kalau misalnya lajurnya ataupun posisi ininya saldonya itu berseberangan, ada di debit dan di kredit. Nah, ini berlaku operasi pengurangan. Jadi 96 juta ini dikurangi 63 juta, hasilnya 30 juta, 32.400.000. Seperti itu juga dengan perlengkapan kantor, tempatnya itu berseberangan. Di debit, neraca saldo di debit, dan penyesuaian itu di kredit. Jadi kayak berlaku operasi pengurangan ya, teman-teman. Coba kita lihat di penyesuaian gaji pegawai, beban gaji pegawai ya. Ada di debit neraca saldo 22.000 dan di penyesuaian di debit 2.000 juga. Nah, karena posisinya yang tidak berseberangan, ini berlaku operasi penjumlahan. Jadi kayak ditambahin 24.000 di debit ya. Begitu juga dengan si pendapatan bunga, sama-sama di kredit 350 dan 150, hasilnya 500 di kredit. Oke. Nah, sebagai catatan, 3 komponen pertama ini, si neraca saldo, penyesuaian, dan neraca saldo setelah disesuaikan, ini dia mengandung ini akun real dan akun nominal. Jadi kayak masih ingat nggak akun real sama akun nominal? Akun real itu yang harta, utang, dan modal. Sedangkan nominal itu ada pendapatan dan beban. Nah, di neraca saldo setelah disesuaikan, neraca saldo dan penyesuaian ini tercantum akun real dan akun nominal. Jadi lengkap ya teman-teman, nggak ada gap ya. Nggak ada gap. Kayak ini kan nggak ada gap ya. Nah, di neraca saldo setelah disesuaikan ini dicatatkan akun real dan juga akun nominal. Nah, masuk ke laba rugi dan neraca, inilah baru kita kita pisahin yang mana yang masuk akun real, yang mana masuk akun nominal. Nah, untuk di kolom laba rugi sendiri ini berisikan akun nominal, yaitu ada pendapatan dan juga beban. Dimulai dari pendapatan foto studio, biaya listrik, dan seterusnya. Nah, aku mau nanya nih teman-teman, kalau boleh sih bisa dijawab, bisa on mic ya. Kalau misalnya total dari debit ini lebih besar daripada kredit, itu termasuk laba atau rugi? Rugi, Kak. Rugi ya? Ada lagi? Ada yang mau jawab? Oke. Makasih ya tadi yang udah jawab. Jawabannya benar ya teman-teman. Dia mengalami rugi. Kenapa? Karena coba perhatikan apa yang berisikan di kolom debit. Kolom debit berisikan oleh akun-akun biaya, akun-akun beban yang which is itu bersifat mengurangi kas ataupun mengurangi modal ya. Nah, apabila si debitnya lebih besar daripada kredit yang berisikan pendapatan, nah itu akan menghasilkan kerugian tersendiri bagi si perusahaan. Sebaliknya juga, kalau misalnya di kredit lebih besar daripada debit, itu menghasilkan laba untuk perusahaan. Seperti itu. Nah, neraca ini berisikan akun-akun real. Ini clear aja sih, nggak ada yang dibedakan-bedakan banget. Nah, kalau misalnya tiga komponen utama ini, neraca saldo, penyesuaian, dan neraca saldo setelah disesuaikan, ini itu total yang dihasilkan yang di bawah ini nanti balance. Bakalan balance debit dan kreditnya. Kecuali si yang dua ini, laba rugi dan neraca. Nah, ini bakalan nggak balance sih, laba rugi dan neraca. Tapi beberapa kondisi dia bisa balance, di mana dia BEP ya, nggak rugi dan juga nggak untung, nggak laba. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti menyusun kertas kerja dan hasilnya ini nggak balance, ya itu tenang aja, karena memang pada umumnya nggak balance. Karena itu nanti nggak balance itu menunjukkan dia posisinya laba apa rugi. Oke, yang kedua adalah jurnal penutup. Nah, jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk mengenolkan ataupun mengosongkan saldo akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Sebenarnya PRIV ini nggak termasuk akun nominal ya, dia nanti dicatatkan di neraca. Namun akun PRIV ini wajib untuk ditutup. Muncul akun baru dalam menutup akun nominal, yaitu akun ikhtisar laba rugi. Fungsinya itu untuk mentransfer akun nominal ke dalam akun modal sehingga didapatkan modal akhir perusahaan. Oke, apa-apa aja sih yang ditutup ya?
Baik, yang pertama itu adalah akun pendapatan. Nah, aku mau nge-refresh lagi tingkatannya teman-teman mengenai saldo normal setiap akun ya. Untuk kasus ini, pendapatan itu saldo normalnya di kredit, di mana dia bertambah di kredit ya teman-teman. Kita setuju ya, kalau pendapatan itu bertambah di kredit. Nah, akun pendapatan ini wajib untuk ditutup. Kenapa? Karena pendapatan setiap tahunnya bakalan berbeda. Dan ini nggak akan kita bawa ke laporan keuangan di tahun berikutnya. Misalnya pendapatan perusahaan itu 500.000 di kredit. Nah, itu harus ditutup, itu harus nol saldonya. Gimana caranya? Dengan kita memindahkan si pendapatan itu di debit. Karena kan kalau misalnya pendapatan di kredit 500.000, terus kita masukin jurnal lagi pendapatan di debit, nah itu bakalan ketutup sendiri dengan saldo yang sama. Sampai situ mengerti ya teman-teman? Kita bakalan memindahkan si pendapatan itu yang awalnya di kredit jadi ke debit. Nah, apa efeknya, apa dampaknya apabila kita memindahkan pendapatan itu? Akan muncul akun baru, yaitu akun ikhtisar laba rugi yang melengkapi si jurnal penutup pendapatan ini. Oke, langsung saja ke contoh soal. Nah, seorang akuntan telah menyusun kertas kerja sebuah perusahaan dan mendapati akun pendapatan di akhir sebesar Rp10.320.000. Ayat jurnal penutup yang tepat adalah, nah si akuntan ini mendapati pendapatan di kredit sebesar Rp10.320.000. Bagaimana cara menutup jurnalnya? Dengan memindahkan si pendapatannya di debit, karena dia berkurang di debit ya, dengan saldo yang sama, nominal yang sama, sebesar Rp10.320.000. Nah, apa efeknya? Apa dampaknya? Yaitu muncul akun baru, yaitu ikhtisar laba rugi, sebesar Rp10.320.000. Nah, kayak gini sih. Nah, itu berlaku juga untuk menutup akun beban. Kayak jurnal pendapatan tadi, jurnal penutup pendapatan tadi, pendapatan kan bertambah di kredit ya, maka kita menutupnya dengan memindahkannya di debit. Nah, sedangkan beban ini kebalikan si pendapatan, di mana dia bertambahnya di debit. Gimana cara kita menutupnya? Dengan memindahkannya di kredit. Seperti itu. Apa efeknya? Dengan munculnya akun baru, yaitu ikhtisar laba rugi. Sebenarnya konsepnya itu sama aja kayak pendapatan tadi. Oke, kita buat ke soal. Seorang akuntan telah menyusun kertas kerja sebuah perusahaan dan mendapati akun beban sewa di akhir sebesar Rp3.128.000. Ayat jurnal penutup yang tepat adalah, nah, beban yang awalnya di debit yang bertambah, kita tutup jadinya di kredit. Beban sewa di kredit Rp3.128.000. Efeknya apa? Adanya ikhtisar laba rugi, muncul akun baru ikhtisar laba rugi sebesar Rp3.128.000. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak sebelum kita masuk ke menutup laba? Ada yang mau ditanya atau clear? Bentar ya. Oke, kayaknya udah clear. Kita lanjut ke menutup akun laba. Nah, ini kita bakalan nge-highlight akun modal. Di mana modal ini dia posisi bertambahnya, posisi normalnya itu di kredit ya. Ingat, modal itu bertambah di kredit. Nah, laba ini kebetulan dia bersifat menambah modal. Dia bersifat menambah modal. Nah, jadi bagaimana cara menutup akun laba? Dengan membuat si akun modal itu di kredit, karena dia bertambah kan, laba itu bersifat menambah modal. Jadi partnernya siapa? Akun apa yang timbul? Yaitu akun ikhtisar laba rugi di debit. Seperti itu. Nah, untuk langsung contoh soalnya, setelah dilakukan kalkulasi atas komponen laba rugi, yaitu pendapatan dan beban, perusahaan mendapatkan laba sebesar Rp5.500.000. Jumlah penutup yang tepat adalah, jumlah penutupnya adalah modal itu kan laba bersifat menambah modal, jadi modal bertambah di kredit ya. Modal kita letakkan di kredit sebesar Rp5.500.000 dan ikhtisar laba rugi di debit sebesar Rp5.500.000. Dengan catatan saldo ataupun nominal yang sama supaya balance. Oke, ini sama aja sih kayak laba ini rugi, tapi itu kita balikin. Karena rugi bersifat mengurangi modal, makanya dia kita cantumin modalnya di debit. Karena kontra ya, modal kan bertambah di kredit, sedangkan rugi itu mengurangi. Maka modal ditambahin di debit. Oke, akun apa yang muncul? Akun ikhtisar laba rugi. Nah, satu soalnya, setelah dilakukan kalkulasi atas komponen laba rugi,
yaitu pendapatan dan beban, perusahaan mengenanggung rugi sebesar 2 juta rupiah. Ayat jurnal penutup yang tepat adalah modalnya di debit 2 juta rupiah dan ikhtisar laba rugi 2 juta rupiah di kredit. Seperti itu. Karena dia mengurangin ya rugi. Oke, kita lanjut. Last but not least, si akun Prive. Akun Prive ini ingat nggak? Akun Prive itu kayak mengambil kas dari perusahaan oleh pemiliknya langsung gitu. Jadi dia bersifat mengurangi modal. Lagi-lagi kayak si rugi tadi mengurangi modal kan. Modal kita masukin ke debit karena dia sifatnya kalau misalnya berkurang itu dia letaknya di debit. Beda halnya dengan si rugi tadi. Kalau misalnya yang rugi tadi muncul akun ikhtisar laba rugi, nah akun Prive ini memiliki akun sendiri yaitu akun Prive-nya di kredit. Nah, ingat nggak kalau misalnya akun Prive itu bertambahnya di debit karena dia akun kontrasi kas. Kalau misalnya kita menutup yang awalnya di debit kita tutup, maka akun Prive-nya kita munculkan di kredit. Nah, untuk template dari jurnal penutup Prive ini udah tepat menurut aku karena dia bakalan mengurangi modal dan juga mengurangi Prive gitu. Oke, contoh soalnya pada neraca saldo setelah disesuaikan terdapat akun Prive yang ditimbulkan dari aktivitas Pak Bowo sebagai pemilik usaha yang mengambil kas sebesar Rp500.000. Ayat jurnal penutup yang tepat adalah seperti itu. Jurnal penutupnya modalnya di debit 500.000 dan Prive 500.000 di kredit. Oke, jadi jurnal penutup itu hanya menutup, sebenarnya nggak hanya sih, menutup si pendapatan, beban, whether dia laba atau rugi, dan Prive. Totalnya secara umum ada 4 ya, tapi kalau misalnya laba rugi kita bedain ada 5. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke jurnal pembalik, ada yang mau nanya nggak jurnal penutup? Supaya clear, teman-teman. Oke, mungkin udah clear ya. Oke, kita masuk ke jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini sebenarnya satu jalan sama si jurnal penutup tadi. Dia bersifat untuk melengkapi si jurnal penutup itu. Konsep kita tetap memakai konsep si jurnal penutup tadi dalam jurnal pembalik. Nah, kita baca sama-sama definisinya. Jurnal pembalik adalah kebalikan dari jurnal penyesuaian, namun tidak semua ayat jurnal penyesuaian itu dibalik. Kayak jurnal penyesuaian itu kan nggak semuanya dibalik. Jurnal umum itu akun-akun itu nggak semuanya disesuaikan. Nah, penyesuaian itu nggak semuanya dibalik. Jadi kayak makin mengerucut gitu ya. Kayak ada akun-akun tertentu. Oke, fungsinya itu untuk menyederhanakan pembuatan jurnal untuk periode akuntansi berikutnya. Nah, aku mau tanamin juga ke mindset teman-teman sekalian. Kalau selama kita belajar akuntansi sampai akhir, akuntansi perdagangan, akuntansi manufaktur, dan sampai advance-nya, kita tetap memegang konsep dan prinsip akuntansi yang sudah aku jelasin di pertemuan pertama. Mungkin bisa dicek di YouTube, tapi untuk kali ini kita akan memegang prinsip ketaatasaan ataupun konsistensi. Kita harus konsistensi dalam menyusun satu siklus akuntansi. Dan kita berusaha untuk menghindari setiap kesalahan dalam mengolah keuangannya. Itu kita pegang ya. Ini bakalan relate banget. Oke, next. Nah, akun yang dibalik yang pertama adalah akun utang. Nah, akun utang ini kan macam-macam ya. Kayak ada pada saat kita membeli secara kredit, dan pada saat kita berutang terhadap sesuatu karena jatuh tempo gitu. Contohnya itu tanggal 31 Desember ataupun bilang 28 Desember itu kita sudah menutup buku akuntansi. Sedangkan kan itu masih ada hari kan, kayak 29, 30, 31 itu masih ada hari, dan 3 hari ini sebenarnya tanggung jawab kita untuk membayar gaji pegawai. Nah, ini itu termasuk akun utang karena kita berutang atas gaji karyawan ataupun gaji pegawai. Nah, untuk kasus ini, untuk jurnal pembalik akun utang ini kita memakai prinsip yang kita mau berutang terhadap pegawai itu ya. Jadi kita memakai yang itu. Oke, untuk definisinya sendiri adalah utang yang timbul akibat mengakui biaya yang belum waktunya dibayar pada tanggal neraca. Oke, untuk kasus kita asumsikan untuk kasus utang gaji ya, beban gaji pegawai. Oke, template jurnal penyesuaian yang udah kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah
beban gaji pada utang gaji sebesar nominal XXX. Oke, ini jurnal penyesuaiannya. Nah, apabila dibalik, bentuknya bakalan seperti ini. Karena sebenarnya hakikatnya ini sebenarnya membalikkan jurnal penyesuaian, yaitu utang gaji pada beban gaji. Namun, aku nggak hanya menjelaskan ya cuma dibalik doang. Aku mau jelasin kenapa ini bisa dibalik ya, teman-teman. Oke, ini bakalan relate banget sama si jurnal penutup tadi. Perhatikan ini beban di debit ya, bertambah di debit. Nah, kita kan jurnal penutup tadi kita harus menutup ya, harus membuat si beban ini di kredit. Nah, si jurnal pembalik ini berkorelasi dengan jurnal penutup tadi. Jadi dia kayak mencantumkan beban itu di kredit karena sama-sama menutup si akun beban, karena dia beban itu termasuk akun nominal. Nah, itu yang aku bilang tadi, dia konsisten dari jurnal penutup hingga jurnal pembalik. Jadi kayak konsep akun nominal yang ditutup itu kepake juga di jurnal pembalik. Seperti itu. Oke, lanjut ke akun piutang. Nah, piutang yang timbul akibat mengakui pendapatan yang belum waktunya diterima kasnya pada tanggal neraca. Nah, jurnal penyesuaian itu template-nya itu piutang titik-titik pada pendapatan titik-titik. Kayak piutang usaha pada pendapatan jasa. Oke, jurnal pembaliknya ya dibalik pendapatan jasa pada piutang usaha. Nah, balik lagi dengan konsep jurnal penutup tadi, kita menutup akun-akun nominal ya. Di sini ada satu akun nominal, yaitu akun pendapatan. Akun pendapatan bertambah di kredit. Kita konsisten dari konsep si jurnal penutup tadi, yaitu pendapatan kita cantumin di debit supaya dia berkurang, sekalian menutup dia. Terus kita cantumin ke akun piutang di kredit. Seperti itu. Oke? Lanjut, itu adalah akun beban dibayar muka. Nah, untuk jurnal penyesuaian sendiri, kita kan ada menyesuaikan ada dua metode ya. Ada metode harta dan juga metode beban. Ada yang bisa nebak nggak kita? Oh, udah aku cantumin ya. Oke, jadi kita bakal menutup yang di metode beban ya. Metode beban, akun persekot yang dicatat dalam metode beban. Kenapa? Karena kita tetap memakai konsep jurnal penutup tadi. Kita menutup akun-akun nominal. Jadi kita membalikkan beban dibayar di muka, namun dicatat sebagai beban ataupun biaya. Nah, jurnal penyesuaiannya seperti ini. Misalnya sewa ya, sewa dibayar di muka pada beban sewa sebesar nominal X. Maka dibalik jadi beban sewa pada sewa dibayar di muka. Seperti itu. Tapi ingat ya teman-teman, kalau misalnya diganti nih, diubah. Beban sewa pada sewa dibayar di muka, itu jurnal penyesuaiannya ya. Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Buatlah jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian tersebut gitu. Nah, apakah kita membaliknya? Tentu saya tidak, karena itu metode harta. Metode harta itu tidak kita balikin. Jadi kalau misalnya nanti ada soal kayak dia membuat dalam metode harta, itu nanti ada jawabannya. Biasanya sih di E ya. Di E tidak berlaku jurnal pembalik kayak gitu. Kita jawab kayak gitu aja. Oke. Next, masuk ke pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini nggak termasuk ini ya teman-teman, nggak termasuk akun nominal. Pendapatan diterima di muka ini jatuhnya itu utang, jatuhnya liabilitas. Oke, kayak misalnya ada usaha catering nih, aku usaha catering untuk bulan Januari. Nah, tapi si pemilik acaranya ini udah ngelunasin cateringnya ke aku, namun aku belum menyelesaikan ini ya request-nya. Nah, itu termasuk pendapatan diterima di muka. Aku udah nerima duitnya tapi aku belum ngejalaninnya. Oke? Jadi kita kayak berutang kan sama dia. Itu ya bedain dengan pendapatan doang. Nah, pendapatan diterima di muka adalah penerimaan kas di muka untuk pendapatan yang dicatat di akun pendapatan. Nah, lagi-lagi juga pendapatan diterima di muka ini pencatatannya itu ada dua metode. Mungkin teman-teman bisa dicek ataupun lihat di YouTube kita di akuntansi part 1. Oke, ada dua metode pendapatan dan juga untuk metode utang. Metode pendapatan dan metode utang. Nah, kenapa kita membalikkan pada metode pendapatan? Karena balik lagi kita konsisten terhadap jurnal penutup tadi, menutup akun-akun nominal. Jadi akun utang itu nggak kita balik. Oke, untuk bentuk jurnal penyesuaian sendiri itu pendapatan titik-titik pada
titik diterima di muka. Misalnya ya, pendapatan sewa pada sewa diterima di muka. Bila dibalik, maka sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Seperti itu. Oke. Oke, dia mau nanya nggak untuk jumlah pembalik? Ini bebas banget ya, soalnya kita cuma 6 orang, 7 orang. Ada yang mau nanya? Oke, mungkin kalau misalnya mau nanya langsung on mic aja ya. Kita lanjut ke laporan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan ini pokoknya itu paling akhir banget dalam satu siklus akuntansi perusahaan jasa ya. Dan dagang juga sebenarnya terpakai juga di akhir. Oke. Untuk jenisnya sendiri itu ada 4 yang utama, yaitu laporan neraca, laporan neraca ataupun financial statement, laporan laba rugi ataupun income statement, laporan perubahan modal ataupun owner's equity statement, dan laporan arus kas ataupun cash flow statements. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama adalah laporan keuangan neraca. Ada laporan keuangan yang menyediakan informasi aset, utang, dan modal perusahaan, yaitu akun real. Jadi dalam laporan keuangan yang satu ini berisi akun-akun real ya. Akun nominal itu dibedain lagi. Jadi ini adalah aktiva, aktiva lancar, aktiva tetap, dan ada kewajiban dan modal. Ingat ya teman-teman, kita tetap pakai PDA, persamaan dasar akuntansi. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Ini akun real. Oke, next kita lanjut. Laporan keuangan laba rugi ataupun income statement. Nah, ini berisi akun-akun nominal kayak pendapatan dan juga beban perusahaan. Nah, ini berisi ada pendapatan jasa, ada beban usaha. Nah, nanti labanya dikurangi dengan pendapatan dan beban di luar usaha. Kayak pendapatan bunga, beban di luar usaha. Oke? Nanti dapat laba bersihnya. Nanti laba bersihnya ini kita tambahin ke dalam modal akhir. Oke? Namun sebelum kita tambahin ke modal akhir, ada juga akun prive. Nah, akun prive ini juga perlu kita kurangin. Namun gini ya, kalau misalnya diminta laba bersih dari misalnya disediain si pendapatan dan beban. Terus diminta laba bersih. Nah, laba bersih itu kayak tinggal kurangin total pendapatan dikurangi total beban. Jangan dikurangin prive-nya, karena prive itu nggak termasuk perhitungan laba bersih. Kalau misalnya diminta modal akhir dari perusahaan, baru kita kurangin dengan prive. Kayak laba bersih dikurangin prive. Itu nanti dapat laba bersih. Modal akhirnya. Oke. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya prive itu nggak termasuk dalam perhitungan ini laba bersih. Oke, ini yang terakhir adalah laporan keuangan arus kas. Jadi ini kayak jarang banget ya dipakai, tapi kita pelajarin aja. Cash flow statements, laporan keuangan yang menampilkan aktivitas kas sebagai aset paling lancar. Nah, kas sebagai aset yang paling lancar ini paling banyak aktivitasnya. Kayak misalnya kita lihat di buku besar ya, paling banyak itu pasti kas, karena dia paling lancar. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita pelajari lebih dalam ya, laporan arus kas ini ada dua metode pencatatannya. Ada metode langsung dan metode tidak langsung. Yang ini yang kita cantumkan ini metode langsung. Oke. Oke, saya kayak cukup singkat ya hari ini. Ada yang mau ditanya nggak sebelum kita latihan soal? Mumpung sepi nih guys, kayak bisa langsung aku jawab sejelas-jelas mungkin kalau misalnya ada yang masih nggak clear. Oke, mungkin kita bahas soal bareng-bareng ya. Aku pengen kita semua jawab bareng-bareng. Oke. Nah, yang pertama, pada tanggal 31 Desember 2014, gaji yang masih harus dibayar sebesar 6 juta rupiah.
Jurnal pembalik yang tepat adalah ini. Coba aku kasih 1 menit, terus aku pengen jawaban dari teman-teman. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Oke, ada yang udah dapet nggak? Kira-kira jawabannya yang mana? Kak. Yang lain, teman-teman yang lain ada nggak? Di chat, Kak. Gak Di apa, chat. guys. Oh, chat. Sorry. Eh, sorry. Haryadi ya? Balik ke arus kas. Baik, aku jelasin ya. Nah, ini arus kas ya Haryadi. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu kita pakai banget. Tapi kita pelajarin aja nggak apa-apa. Yaitu bahasa Inggrisnya itu cash flow statement. Jadi laporan keuangan yang menampilkan aktivitas kas sebagai aset paling lancar. Kalau misalnya kita perhatikan ya, dari aktivitas buku besar, itu eh, yang paling sering itu, ataupun yang paling banyak aktivitasnya itu adalah arus kas, ataupun akun kas. Nah, oleh karena itu dia dimasukkan ke laporan keuangan secara khusus, karena banyaknya aktivitasnya itu kan. Oke, nah ini adalah contoh laporan arus kas si manajemen keuangan network. Ini ada 2 metode pencatatan si arus kas, ada metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, ini termasuk metode langsung yang aku cantumin. Metode tidak langsungnya belum aku cantumin, tapi bisa dilihat di Google ya, teman-teman. Ini ada aktivitas operasi, yaitu kas yang diterima pelanggan, ada dikurangi pembayaran kas, lapor arus kas bersih, dan masuk ke kegiatan investasi, kegiatan pendanaan. Nanti dijumlahin semuanya. Dan yang paling ini sih paling umumnya ini metode langsung kayak gini seperti ini. Oke, sorry ya aku nggak lihat chat box. Oke, mungkin banyak teman-teman jawab Makasih, jawabannya benar, good job. Jadi untuk penjelasannya untuk teman-teman yang mungkin kurang mengerti, kita menggunakan konsep jurnal pembalik akun utang di mana bentuk penyesuaiannya ya, beban gaji pada utang gaji 6 juta. Dibalik tinggal dibalik aja sih utang gaji pada beban gaji sebesar 6 juta rupiah. Kenapa? Karena kita sejalan dengan jurnal penutup tadi, beban itu ditutup, yang harusnya di debit kita tutup di kredit jadinya. Oke, jawabannya Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Kira-kira ini apa? Perusahaan Dinar memiliki saldo akun biaya asuransi sebesar 1.450.000. Asuransi dibayar di muka 3.800.000. Saat akan membuat ayat jurnal penyesuaian, diketahui bahwa akun asuransi dibayar di muka jatuh tempo senilai 3 juta rupiah. Saldo akun beban asuransi yang mana? Cukup tricky sih ini. Coba dilihat ya. Mungkin yang malu on mic bisa di chat, aku udah lihat chat sih. Ada yang jawab B nih. Yang lain jawab apa? Atau sama? Satu satu ini, satu suara. Atau mungkin bingung ya? Kita bahas bareng-bareng, mau nggak? Oke deh, kita bahas bareng-bareng aja ya.
Sorry, aku mute tadi. Mungkin jawabannya itu D ya, teman-teman. Coba kita perhatikan dan lihat di kalimat diketahui pada akun asuransi dibayar di muka. Nah, ini ngasih kita clue, kita pakai penyesuaian apa? Karena diketahui bahwa akun asuransi dibayar di muka jatuh tempo 3 juta rupiah. Asuransi dibayar di muka ini kita sesuaikan dengan metode harta karena jatuh temponya si asuransi dibayar di muka. Oke, maka akun penyesuaian ini jurnal penyesuaian yang tepat adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka masing-masing 3 juta. Nah, sedangkan yang ditanya di soal adalah beban asuransi pada neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, beban di awal itu 1.450.000. Sedangkan apabila kita ini neraca saldo sebelum disesuaikan 1.450.000, disesuaikan 3 juta, maka neraca saldo setelah disesuaikan kita tambahin. Karena satu lajur. Maka jawabannya adalah Rp4.450.000. Jawabannya dodol. Oke, good job teman-teman. Kita lanjut ya ke nomor 3. Perusahaan memiliki akun beban sewa dan akun pendapatan diterima di muka pada bulan Desember. Masing-masing memiliki 2.500.000. Si beban sewanya 2.500.000 dan pendapatan diterima di mukanya itu 5 juta. Jumlah penutup yang tepat adalah ingat teman-teman, pendapatan diterima di muka itu beda dengan pendapatan biasa. Pendapatan diterima di muka itu jatuhnya ke harta. Ke utang liabilitas. D, kata Haryadi, D, teman-teman yang lain. C, Hugo, mantap. Oke, ada yang lain? Naila jawab apa sih? Reza juga coba buat di kolom chat. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Untuk menutup dari soal ini, jawabannya adalah dodol. Kenapa? Karena kita hanya menutup akun beban sewa sebesar 2.500.000. Pendapatan diterima di muka tidak ditutup karena termasuk akun liabilitas. Maka akun jurnal penutup yang tepat adalah inti laba rugi pada beban sewa 2.500.000. Nah, mungkin tadi ada yang jawab D. Ada yang jawab D. Inti laba rugi benar. Terus C, pendapatan. Ini kurang tepat karena ini pendapatan yang dimasuk di sini itu akun liabilitas, bukan pendapatan usaha. Kalau misalnya dibilang pendapatan usaha, nah itu baru kita tutup. Kalau pendapatan diterima di muka ini jatuhnya liabilitas ataupun utang. Jadi kita nggak menutup akun real, kita hanya menutup akun nominal. Oke? Benar ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini gampang sih. Neraca saldo setelah penutupan pada perusahaan berisi akun-akun. Coba perhatikan neraca saldo setelah penutupan ya. Oke, teman-teman ada yang lain nggak yang mau jawab? Neraca saldo setelah penutupan pada perusahaan berisi akun-akun, ada nominal, ada real, nominal dan real, beban pendapatan. Oke, sedikit plot twist sih. Jawabannya bola akun real. Kenapa? Karena perhatikan ya, neraca saldo setelah penutupan. Artinya kita udah menutup akun nominal, nggak ada cerita lagi akun nominal. Kayak
setelah kita menutup, akun-akun nominal itu udah lenyap, udah musnah. Jadi yang tersisa itu adalah neraca saldo setelah penutupan adalah akun-akun real, yaitu termasuk harta, utang, dan modal. Sedangkan akun nominal tidak ada saldonya ataupun saldonya nol karena kita udah menutup ya. Nah, neraca saldo setelah penutupan inilah yang akan menjadi pedoman kita di periode akuntansi berikutnya. Jadi kayak udah nggak ada pendapatan, udah nggak ada beban, udah nggak ada prive gitu kan. Itulah yang akan kita bawa ke periode akuntansi berikutnya. Oke, ini kita jawab bareng-bareng karena ini cukup mudah ya. Iya. Ini soalnya termasuk soal hot soal SBM. SBM Mandiri tentang jurnal pembalik penutup laporan keuangan. Oke. Perhatikan pernyataan berikut. Neraca saldo setelah penutupan dibuat dengan tujuan menyusun neraca awal tahun berikutnya. Ini benar ya teman-teman yang aku bilang tadi. Neraca saldo setelah penutupan ini bakalan kita bawa ke neraca awal tahun berikutnya ataupun periode berikutnya, periode akuntansi berikutnya. Yang kedua, neraca saldo setelah penutupan terdiri dari akun real. Benar, karena nominal itu udah kita tutup. Neraca saldo setelah penutupan terdapat akun-akun dari ayat jurnal penutupan. Nah, sedang akun-akun dari ayat jurnal penutupan ini kan isinya nominal semua. Nominal semua, nggak ada real. Sedangkan nih neraca saldo setelah penutupan itu harusnya real semua. Maka ini bertolak belakang ya. Berarti pernyataan nomor 3 ini salah. Oke. Neraca saldo setelah penutupan dibuat untuk menutup akun-akun buku besar. Ya udah lewat banget buku besar, udah lewat banget dari jurnal penutup. Buku besar, ada penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, neraca, itu udah lewat banget buku besar, jadi kayak salah, langsung salah. Jadi jawabannya adalah A, 1 dan 2. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Jika perusahaan membuat jurnal penutup sebagai berikut, laba rugi 350 juta, modal 350 juta, serta modal pada price 10 juta. Maka hal ini menunjukkan bahwa ini hati-hati teman-teman. Kalau kalian nyimak, kalian bisa jawab bener kok. Coba hati-hati, coba lihat yang diminta di opsi. Oke, kata Haryadi C. Teman-teman yang lain? Ada yang jawab A, B, D, atau memang informasinya kurang lengkap bisa jadi. Oke, kita bahas aja bareng-bareng ya. Benar, hari ini benar jawabannya C. Karena laba bersih yang diminta kan laba bersih ya, ataupun rugi bersih. Adalah diasumsikan sejumlah ayat jurnal penutup yaitu 35 juta. Kalau misalnya ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit, maka ini menghasilkan keuntungan ataupun laba karena modalnya posisinya di kredit kan 350 juta. Oke. Prive tidak termasuk dalam perhitungan laba karena Prive terlibat dalam memengaruhi modal akhir. Karena kalau misalnya yang diminta laba bersih ataupun rugi bersih, Prive ini nggak kita masukin ke dalam penjumlahannya. Jadi hanya sebatas laba 350 juta doang. Nah ini mungkin agak tricky ya teman-teman. Walaupun kalian udah mengetahui ini laba, terus ini Prive, dan kalian nggak mengetahui operasi si laba bersih dengan benar, itu kalian bakalan tersandung dikurangin jadinya. Jadi kayak laba itu 340 juta. Kayak gitu. Oke. Oke, nomor 7, perusahaan Bain Laundry menutup saldo laba rugi dengan posisi saldo di sebelah debit berjumlah 4 juta. Jumlah penutup yang tepat untuk kondisi tersebut adalah
Ini saldo di posisi debit ini asumsikan dalam kertas kerja ya. Kertas kerja itu kan ada komponen laba rugi. Nah, jadi dia posisinya itu di debit 4 juta rupiah. Jadi jurnal penutup yang tepat gimana? Oke, hari ini jawabnya E katanya. Kalau yang lain gimana? Hugo juga E, mantap. Yang lain? Oke, oke. Aku mau tahu dong jawabannya si Naila apa sih? Gerak apa sih? Bisa ditaruh di kolom chat supaya rame, malam-malam gini rame, supaya ada perdebatan gitu loh. Mungkin satu suara ya semua jawabannya E. Oke, di E itu ikhtisar laba rugi pada beban sewa 4 juta rupiah. Nah, lihat ya sebentar. Kita kembali ke supaya kalian bisa mengilustrasikannya dengan baik ke si ini. Kertas kerja. Oke. Nah, di soal itu dia interpretasinya itu dia ada saldo di debit sebesar 4 juta rupiah. Nah, misalnya di kertas kerja ini yang dimasukkan di soal itu totalnya itu di debit itu 4 juta. Kan? Maksudnya selisihnya itu 4 juta. Nah, apa yang terjadi dari kondisi tersebut? Kondisi tersebut mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian, di mana rugi itu kita tutup kan dengan jurnal penutup. Iya ini. Rugi, jurnal penutup rugi dengan modal di kredit, di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Oke? Ataupun modal pada ikhtisar laba rugi ILR. Nah, kita balik ke soal yang nomor 7. Sorry guys. Oke. Nah, jadi jawaban yang tepat itu sebenarnya D, karena dia mengalami kerugian posisi saldo di sebelah debit 4 juta. Karena di debit itu diisi oleh akun-akun beban ya, yang bersifat mengurangi. Sedangkan di kredit itu diisi oleh akun-akun nominal yang bersifat bertambah seperti pendapatan. Jadi kalau misalnya saldonya di debit 4 juta, maka dia mengalami kerugian sebesar 4 juta rupiah. Oke, oleh karena itu kita menutup rugi perusahaan, bukan laba perusahaan ya. Jadi modal di debit 4 juta, ikhtisar laba rugi di kredit 4 juta. Kalau modalnya di debit, maka dia berkurang. Sejalan dengan konsep rugi, dia mengurangi modal. Oke, good job. Ini soal terakhir. Kita bahas bareng-bareng aja. Nah, ini aku punya dua tabel. Dua tabel ini berisi akun-akun ini ya, akun. Yang perlu dibuat jurnal penutup adalah, nah, lihat. Kas itu nggak termasuk ya, karena itu termasuk harta. Berarti kalau ada yang bilang A1 ini berarti salah. Yang ada pasti salah. Terus A2 pendapatan yang masih harus diterima. Ingat ya teman-teman, pendapatan yang masih harus diterima itu termasuk piutang. Pendapatan yang masih harus diterima itu piutang. Pendapatan diterima di muka itu utang. Coba kalian nggak hafal sih, pahami setiap kata-katanya ya. Pendapatan yang masih harus diterima. Berarti kita punya saldo ataupun kas yang sebenarnya harus kita terima gitu, tapi kita belum. Itu berarti piutang. Nah, apakah piutang kita tutup? Benar. Piutang itu kita tutup. Enggak, Deng. Piutang itu enggak kita tutup, tapi kita balik.
Jadi A2 itu salah. A2 itu pasti salah. Terus A3 sewa dibayar di muka. Bisa jadi ya, bisa jadi, tapi tergantung tergantung juga metodenya pakai apa. Metode harta atau metode beban. A4 piutang usaha. Enggak, salah ya. A4 itu udah salah. Jadi jawaban yang tepat itu E, di mana A5 itu beban sewa pasti kita tutup, akun beban ya. B3 beban gaji kita tutup, dan B5 pendapatan sewa kita tutup. Kalau utang wesel itu nggak kita tutup, pendapatan yang diterima di muka itu termasuk utang ataupun liabilitas, maka itu tidak kita tutup. Itu termasuk akun real, jadi nggak kita tutup. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Oke, good job. Sebenarnya cuma itu aja sih dari hasil pembelajaran kita pada malam hari ini. Mungkin kalian juga butuh hiburan, istirahat di malam minggu ini. Aku apresiasi banget untuk kalian yang hadir. Makasih. Semoga ilmu yang aku kasih ini dapat berguna bagi kalian untuk UTBK kalian tahun depan. Nggak terasa itu udah hamin 100-an kalau nggak salah aku lihat kemarin. Jadi jangan semangatnya jangan runtuh ya teman-teman, jangan luntur. Tetap fire gitu. Oke. Aku stop share dan aku kembalikan ke ini mungkin. Oh iya, jangan lupa isi feedback ya teman-teman yang di kolom chat supaya kita bisa evaluasi. Oke, udah kelas, udah kelar ya kelasnya. Oke, mantap mantap. Jangan lupa di ini ya diisi link feedbacknya.